Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dewasa ini manusia diperhadapkan oleh perkembangan teknologi yang cepat dan mudah. Tanpa disadari, kehidupan spiritual pun terkontaminasi, sehingga orang tidak tekun berdoa, meminta dan mencari kehendaknya. Tanpa bekerja, meminta agar segera dijawab. Inilah tantangan untuk semua orang percaya untuk tetap setia berdoa, karena jika tidak maka berkat dari surga pun tidak dapat diterima. Alkitab banyak membahas tentang bagaimana cara kita untuk berdoa. Dalam Perjanjian Lama, doa merupakan hubungan yang erat dan sakral antara manusia pilihannya dengan Allah. Berdoa adalah salah satu perintah Allah yang harus dipatuhi atau dilaksanakan dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Dari sisi keagamaan, hal itu adalah sebuah kewajiban. Doa ditujukan kepada Allah. Bagi Israel, hal ini berarti bahwa mereka berdoa kepada Allah yang hidup, yaitu Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Karena itu, Allah yang kepadanya mereka berdoa bukan saja Allah yang mereka kenal, tetapi Allah yang dapat dipercayai, Allah yang baik, Allah yang kudus dan yang adil. Ada dua kesalahan besar yang mereka lakukan ketika berdoa, yaitu terhadap keinginan akan kemuliaan yang sia-sia dan mengulang-ulang apa yang mereka doakan secara sia-sia. Cara dan perilaku orang munafik dalam menjalankan ibadah mereka jelas terlihat bahwa tujuan utama mereka adalah mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihatnya, dan dengan demikian mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Orang Farisi dalam kitab suci cenderung berdoa kepada manusia dan bukannya kepada Allah. Jangan berdoa bertele-tele, menjelaskan bahwa bertele-tele merupakan ciri khas dari doa orang yang tidak mengenal Allah, seperti halnya orang munafik yang sering berlagak. Tuhan Yesus menentang cara perilaku seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Tuhan Yesus memberi petunjuk dalam hal berdoa. Sebagai ganti berdoa di rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, Ia menganjurkan umatnya agar berdoa untuk masuk ke dalam kamar, ke dalam tempat yang tidak dapat dilihat orang, supaya kamu dapat menyendiri di situ. Jangan berdoa supaya dilihat orang. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berkontak dengan Bapa surgawi secara tersembunyi, mengalami kenikmatan yang tersembunyi dengan Bapa. Jika umat kerajaan berdoa dengan cara demikian, Bapa akan memberi upah kepada mereka. Dalam contoh doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Dia tidak menghendaki umatnya cemas akan hari besok. Dia menghendaki mereka berdoa hanya untuk keperluan hari ini. Orang percaya tidak seharusnya hidup berdasarkan apa yang mereka simpan,
Sebaliknya mereka seharusnya hidup demi iman berdasarkan pemberian Bapa setiap hari. Permohonan ketiga mengungkapkan kegagalan umat kerajaan di hadapan Allah dan memperhatikan hubungan mereka dengan orang lain. Kerajaan adalah ruang lingkup di mana Allah melaksanakan kuasa-Nya sehingga Dia dapat menyatakan kemuliaan. Dan kata terakhir, kata amin dalam doa, berasal dari bahasa Ibrani, berarti teguh, kokoh, atau dapat dipercaya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu percaya akan hadirnya Kristus dalam hidup doa kita.